Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ainin dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah. Novel ini adalah salah satu novel yang diangkat dari AU yang berasal dari Twitter. Nah, kita tahu AU sendiri adalah alternative universe, di mana ketika seseorang menggemari suatu tokoh, namun menceritakan cerita yang tidak nyata. Jadi seperti kayak mereka halu atau bagaimana gitu, itu ada di AU di Twitter. Nah, kisah Dikta dan Hukum pernah trending satu di Twitter, hingga oleh penulisnya kemudian dibukukan menjadi sebuah novel. Kita mulai dari cover. Menurut saya covernya bagus, cantik, karena di sini menggambarkan suasana saat senja, menggambarkan suatu kesedihan, namun dibalut dengan keindahan. Seperti itu. Genre dari novel ini adalah romance, namun tidak hanya mengisahkan sebuah kehidupan satu pasang, yaitu antara Nadira dengan Dikta. Namun novel ini mengisahkan hubungan antara kekerabatan, keluarga, teman, kekasih yang begitu indah. Seperti biasa, ketika saya ingin membaca sebuah novel, saya harus ada kata atau quotes yang membuat saya tertarik untuk membaca novel tersebut. Nah, dari novel Dikta dan Hukum, saya tertarik dengan quotes. Sekuat apapun sebuah pasal mengikat suatu hukum, tetap ada satu hukum tertinggi, yaitu hukum Tuhan. Itulah yang membuat saya tertarik untuk membaca novel ini dari awal hingga habis. Sinopsis novel ini adalah, novel ini menceritakan seorang laki-laki yang baik, pintar, rajin, penyayang, namun dia memiliki sifat introvert yang sangat tinggi. Dia bernama Dikta. Dia adalah mahasiswa tingkat akhir di jurusan hukum. Sedangkan Nadira memiliki sifat yang bertolak belakang dengan Dikta. Dia memiliki sifat ceroboh, angkuh, bahkan suka mengeluh. Nadira adalah seorang siswa di SMA. Dia menempati kelas 12, di mana pada saat itu dia sedang berjuang untuk ambis agar bisa diterima di perguruan sesuai keinginannya. Dikta dan Nadira adalah teman kecil yang sangat akrab, yang kemudian dipertemukan kembali saat mereka dewasa. Nah, mereka saat dewasa dipertemukan dengan sebuah perjodohan antara kedua orang tuanya. Namun, keduanya menentang. Tidak karena Dikta tidak menyukai Nadira dan Nadira tidak menyukai Dikta. Nadira pun sudah memiliki kekasih bernama Jino. Namun, semakin lama, semakin ke tengah kita membaca buku ini, kisah ini menggambarkan sifat kebaperan Nadira terhadap apa yang diperlakukan Dikta kepada Nadira, di mana Nadira saat itu sudah menumbuhkan rasa kepada Dikta. Namun diyakini bahwa Dikta sudah menumbuhkan rasa saat perjodohan itu dimulai. Tanpa disadari, Nadira saat itu sudah membuka hatinya untuk Dikta. Saat Dikta dan Nadira mulai menemukan rasa satu sama lain, mulai menyukai satu sama lain, dan ingin mengungkapkan satu sama lain, nah di situ penghalangnya adalah penyakit yang selama itu disembunyikan oleh Dikta. Nadira mulai mengetahuinya dan membuat kondisi Dikta saat itu memburuk dan membuat Dikta tidak dapat ditolong. Menurut saya, buku ini berfokus menceritakan tentang bagaimana seseorang berjuang untuk melawan penyakitnya. Dengan sabar ia melawan tanpa merepotkan orang lain. Bahkan Dikta sudah lama memendam penyakit itu dari teman-temannya. Bukan karena apa, Dikta memiliki prinsip dia ingin membahagiakan orang tersayang di sekitarnya dan tidak ingin merepotkannya. Dan tidak hanya itu, novel ini bercerita tentang Nadira, seorang siswa SMA kelas 12 yang sangat berambisi untuk mendapatkan nilai terbaik, dan dia ingin sekali masuk ke perguruan tinggi favoritnya. Dan yang paling saya suka dari novel ini adalah di mana dalam novel ini digambarkan persahabatan laki-laki yang sangat solid. Bahkan saya berpikir, apakah ada di dunia nyata? Digambarkan ketika laki-laki memiliki teman, dia sangat solid banget. Dia bagaikan
simbiosis mutualisme, di mana satu sama lain selalu berkaitan dan selalu menguntungkan. Inilah saya terheran-heran dengan novel ini. Ada persahabatan cowok yang sangat solid, dan saya yakin itu sangat sulit ditemui di dunia nyata. Novel ini bertema tentang kisah dua orang, yaitu Dikta dan Nadira, yang saling mencintai namun ditentang oleh hukum alam, dan perjuangan seorang yang melawan penyakitnya untuk membahagiakan orang di sekitarnya. Kemudian tokoh utama atau tokoh yang sering menonjol dalam novel ini ada 4 tokoh. Yang pertama Dikta, Nadira, Alea, dan Jeno. Yang pertama Nadira. Nadira adalah seorang yang ceroboh, suka mengeluh, sangat bertentangan dengan Dikta. Sedangkan Dikta memiliki sifat yang sangat baik-baik, hingga diceritakan dalam novel ada tokoh lain yang mengagumi seorang Dikta dan mengatakan Dikta adalah seorang laki-laki yang sempurna. Kemudian ada Alea. Alea adalah mantan kekasih Jeno dan juga cinta pertama Jeno pada masa itu. Kemudian masa mereka berpacaran tersudahi karena Alea dipergoki oleh Dikta jalan bersama teman Dikta sendiri. Hingga saat itu Dikta merasa trauma dan tidak ingin mengenal cinta, hingga kemudian bertemu dengan Nadira dan jatuh cinta kepada Nadira. Yang ketiga adalah Jeno. Jeno dalam novel ini digambarkan seorang yang begitu baik, sabar. Dia adalah pacar Nadira pada SMA. Jeno digambarkan menurut saya terlalu baik pada novel ini. Kemudian ada latar tempat. Latar tempat pada novel ini bertempat di SMA, tempat Nadira di sekolah, kemudian rumah Nadira di dalam bis dan sebagainya. Latar waktu dalam novel ini yaitu di masa Nadira masih duduk di SMA. Kemudian banyak diceritakan kisah ini pada pagi hari. Kemudian latar suasana yaitu diawali dengan suasana yang sangat menjengkelkan, di mana seorang Nadira dan Dikta yang sangat saling membenci, kemudian mereka saling jatuh cinta. Di situ adalah suasana bahagia yang kemudian berujung sedih karena penyakit yang diderita Dikta semakin memburuk dan membuat Dikta tidak tertolongkan. Kemudian latar sosial budaya. Kebanyakan masyarakat layaknya generasi milenial memiliki sifat introvert yang sangat tinggi atau sifat menutup diri yang sangat tinggi. Bukan disalahkan, namun sifat introvert membuat komunikasi kurang baik, sehingga dalam novel tersebut digambarkan bahwa seorang Dikta dia sangat introvert, tidak mau bercerita tentang penyakit yang dideritanya. Dia merasakannya sendiri, memendam sendiri, hingga akhirnya semua tahu saat kondisi Dikta memburuk. Itulah penyesalan bagi orang terdekat Dikta, karena juga Dikta tidak mau bercerita kepada mereka. Komunikasi yang baik sangat dibutuhkan. Maka dari itu janganlah bersikap introvert. Komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian alur yang dipakai dalam novel ini tidak bertele-tele, begitu jelas, di mana ada alur maju mundur, karena pada saat itu Dikta masih banyak menceritakan bagaimana keindahan di masa lalunya, di masa kecilnya bersama Nadira. Maka dari itu, alur dari novel ini adalah alur maju dan mundur. Kemudian, amanat yang dapat kita ambil atau poin-poin yang bagus yang dapat kita ambil hikmahnya dari novel ini, yang pertama yaitu harus berjuang dan sayang sama diri sendiri. Kemudian orang lain. Yang kedua yaitu terbuka dan berbagi cerita. Karena komunikasi yang baik itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita adalah manusia sosial, kita saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, kita membuat diri kita menjadi lebih baik. Karena secara tidak sadar, novel ini mengajarkan bagaimana perubahan seseorang yang dulunya dia dikatakan buruk, kemudian dia berkembang menjadi lebih baik lagi. Namun dalam novel ini pasti ada kurangnya. Menurut saya kurangnya dari novel ini yaitu penggambaran watak tokoh Jeno, di mana saya sangat dangkal dengan watak tokoh Jeno ini karena digambarkan begitu baik. Menurut saya baiknya itu terlalu berlebihan, karena dari awal sampai akhir
Jeno digambarkan sangat baik. Dia tidak melakukan hal seperti emosi. Padahal saat bersama Nadira, jika bisa disimpulkan, Jeno marah kepada Nadira. Namun Jeno tidak sesekali mengeluarkan kata emosi kepada Nadira. Itulah yang menjadi kekurangan dari novel ini menurut saya. Kita bisa ambil hikmah dari cerita Dikta dan Nadira, di mana kita tidak seharusnya menutup diri. Menutup diri inilah yang menjadi sumber masalah dari awal. Sifat introvert seorang Dikta yang berlebihan inilah yang menjadi sumber masalah atau konflik dari novel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.